Hola bestinya kata Ani. Besti, polemik kisruh permasalahan antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil dan Revalino emang terus disorot. Terlebih kini Revalino telah menghirup udara bebas pada 1 Juli 2025 lalu. Di hari kebebasannya itu, Revalino pun memenuhi janjinya untuk bicara pada awak media tentang hubungannya dulu dan anak Lisa yang diduga adalah anaknya, bukan anak RK. Meskipun kerap disanggah Lisa. Nah, terbaru lagi, Revalino dan tim kuasa hukum yang telah menunjukkan bukti foto anak Lisa pada awak media pun direspon Lisa dengan mewarning RK untuk tidak keras hati dan menegaskan kalau ia tidak akan terkecoh. Lalu bagaimana nih tanggapan kubu Revalino? Dan kenapa juga ya belum tes DNA? Apakah sebenarnya Revalino tak benar-benar siap? Kan lo cuma satu bait chat doang kan yang bisa dia tunjukin, abis itu nggak bakal ada lagi. Coba aja tunjukin di menit keberapa. Katanya ada 4 kali chat dari Kak menegaskan bahwa Sherina anaknya. Itu dia ada sih. Itu dia ada-adain aja sama dia sih. Sebenarnya konflik gue ini kan sama Pak RK ya, kenapa jadi ke Revalino ya? Ya gue nggak mau terlalu banyak berstatement. Jadinya kayaknya tadi siang nih sebelum treatment kayak udah. Ini kan lagi sakit juga kan perutnya, jadi kayak udah deh cukup aja. Nggak, tapi kenapa sih pihak Revalino itu kayak getol banget, pengen banget. Ya dikasih duit sama nggak tahu pihak mana, no comment. Berarti memang kayak ada settingan gitu sih. Iya di settingan lah, nggak mungkin enggak lah. Tapi Orang tiba-tiba ngancem kok. Ngancemnya gimana Kak mungkin? Kan udah gue cerita di DM. Gue bakal akuin Serena sebagai anak gue. Lihat aja Revalino ya, kafenya gue acak-acak. Tapi kan selama ini kayak perang antara tektokan statement kakak dibantah dia. Udahlah itu Pak RK jangan keras hati, jangan terus Nika, Kak. jangan terus-terusan menghadirkan tokoh-tokoh baru untuk mengecoh. Saya tidak akan terkecoh. Saya tetap akan memperjuangkan hak anak saya sampai kapanpun, sampai titik darah maafsan geli banget itu habis make. Tapi ketika menunjukkan foto Selin waktu kecil ini gimana? Ini mah ada di highlight, lihat aja di highlight. Di highlight IG bisa-bisaan aja. Contohnya RK dan beliau pun pada saat di BAP artinya sudah menyampaikan kesiapan untuk dilakukan DNA. Cuman hal itu sampai detik ini belum dilakukan oleh Mabes Polri, kan begitu. Untuk kendalanya kami kurang tahu alasannya apa. Karena yang membuat langkah hukum secara pidana itu adalah Pak RK. Nanti mungkin PH dari Pak RK yang akan menjelaskan. Yang jelas Revalino ini siap untuk dilakukan DNA. Yang kedua, LM mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Bandung. Salah satu tuntutan beliau, walaupun dia membuat tuduhan di dalam cerita gugatan itu bahwa itu adalah anak RK, tetapi di dalam permohonan dia memohon untuk dilakukan DNA, kan begitu. Artinya di situ ada kontradiksi. Cuman kita tidak membahas ke sana ya, karena pertanyaan kan tidak ke situ kan. Kedua-duanya ini kami siap untuk dilakukan DNA kepada Revalino, begitu. Karena dalam proses perdata itu kami sudah masuk. Yang sebelumnya pengacaranya menyampaikan bahwa tidak mungkin bisa masuk lagi intervensi, faktanya hari ini intervensi itu bisa masuk. Dan minggu depan tanggal 7 Juli agenda tanggapan intervensi dari kami. Begitu ya. Jadi proses hukum ini sudah berjalan, kami menghormati. Kalau memang LM mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, tentu Revalino juga mempunyai hak yang sama. Salah satunya kami akan membuat karena kaitannya laporan ke KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kenapa kami mau membuat laporan itu? Atas persetujuan beliau dan keinginan beliau melihat anak ini dikorbankan, diangkat, digoyang-goyang di TikTok lah, dijoget-joget tanpa ada ditutup, artinya dieksploitasi ya. Taraf ini tersebut bahwa hal ini kami ada kekhawatiran. KPAI dalam hal ini harus turun tangan melindungi anak tersebut. Karena apa? Anak ini dijadikan alat untuk perempuan ini, mohon maaf saya menduga dia hanya haus akan dikenal oleh publik. Dengan manfaat. Nah, sementara ada ayah biologisnya yang diyakinkan pada waktu itu
sekarang menginginkan anak itu. Mau ketemu pun beliau susah, komunikasi via telepon pun nggak bisa. Hanya contohnya dikirim-kirim foto seperti ini saja. Kok sekarang LM itu membantah bahwa tidak kenal dengan Revalino? Seperti yang disampaikan Revalino tadi, bahwa satu circle mereka. Artinya pernyataan keyakinan. Berapa kali kamu diyakinkan? 4 kali. 4 kali. 4 kali diyakinkan bahwa itu ada saksi yang mendengar dan yang melihat pada saat itu diyakinkan sebagai anak beliau. Dan diyakinkannya itu sebelum ketemu RK. Itu ya. Kalau LM itu mau bukti, ayo kita adu bukti. Jangan dibilang ada di otak. Tunjukkan bukti kamu, apa aja. Kan begitu. Sementara itu Besti, Lisa yang sedari awal diduga kurang menyetujui keikutsertaan Revalino untuk tes DNA bahkan membuat Lisa cukup murka ketika disinggung perihal jika adanya pihak yang mau menjembatani antara ia dan Revalino pun dijawab sinis sama Lisa. Ia pun memilih untuk dijembatani sama RK aja cenah. Sementara pihak Revalino sendiri merasa tes DNA tersebut jika memang diikutsertakan lantaran adanya hubungan asmara. Dan setali 3 uang dengan kubu Revalino, kubu RK pun menggunakan fakta tentang perkenalan dan hubungan antara Lisa dan RV yang diduga berbeda dengan hubungan antara Lisa dan juga RK. Demi Allah nggak ada, jangan halu ya Revalino ya. Ntar gue ludahin mukanya ya. Kalau nggak bawa lagi ke BNN suruh tes urin. Kak, tapi kalau misalnya dikasih kesempatan, misalnya kita menjembatani agar kakak komunikasi dengan Revalino, mau? Nggak mau, nggak penting. Coba dong, nggak kasih challenge sekalian sama Pak RK dong gitu. Sama Pak RK dong, jembatanin. Tapi jangan sama Revalino busuk ya. Revalino pengen banget ketemu kakak. Saya nggak mau. Tapi tadi di atas kakak bilang mau ketemu saat persidangan nanti. Ya persidangan oke, karena itu kan memang sesuai ini ya. Undangan. Harus Iya. dihadiri gitu. Berarti hanya bertemu mau saat persidangan saja ya? Selebihnya enggak. Yang kedua, kalaupun mau DNA, beliau bersedia untuk dilakukan DNA. Karena ada hubungan hukum, ialah ikatan asmara di sini. Hubungannya pacaran. Sementara LM dengan RK, mohon maaf saya tidak tahu hubungannya. Yang kalau saya simak dari podcast-podcast yang disampaikan, transaksional kata dia. Apa kalau transaksional itu? Jual beli bang. Asli ya? Asli. Nggak salah saya. Karena saya ini agak lemah juga bahasa Inggrisnya. Lebih baik saya bertanya. Berarti ada kemungkinan saya menduga itu jual beli. Nah, kalau dia mengajukan gugatan dasarnya PMH 1365 itu tidak mendasar. Kalau dia mengajukan putusan kepada jurisprudensi atau putusan nomor 46 2010 judicial review yang diajukan oleh Mucica Muhtar itu tidak tepat juga. Kenapa? Itu ada ikatan hukum, nikah siri, nikah yang tidak diakui di dalam undang-undang perkawinan. Sementara ini transaksional katanya. Begitu. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan, oke? Kan ada hubungan dan dia mengakuin kan bahwa di percakapannya pun dia mengakuin. Hanya saja dia bilang gue mabuk kan begitu. Itu artinya apa yang dia sampaikan dalam percakapan itu ada sebetulnya percakapan bahwa dia punya hubungan dengan LM. Nah kemudian dia tanda kutip ya berhubungan juga. Nah itu jelas. Kalau Pak RK tidak ada. Justru kami punya bukti secara fakta melalui percakapan LM dengan seseorang yang kami tidak sebutkan seseorangnya siapa. Di dalam percakapan tersebut disebutkan bahwa dia hamil 16 minggu. Percakapan itu di bulan Agustus. Percakapan itu di bulan Agustus di tanggal 25 Agustus. Jika ditarik ke belakang di tanggal 25 Agustus, dari tanggal 25 Agustus percakapan tersebut 16 minggu ke belakang itu bulan Mei. Bulan Mei. Artinya dia hamil itu dugaan kita bulan Mei. Sementara dia bilang dia ketemu dengan Pak RK di tanggal 3 Juni di Hotel Widam katanya begitu ketemu. Nah kan nggak matching. Ini selaras dengan saksi yang kami temukan juga bahwa dari sisi ilmu kedokteran kalau dia tanggal 22 Januari melahirkan dengan 36 minggu dari ke belakang juga itu bulan Mei juga.
Jadi kesimpulannya, dugaan kami memang dia tuh hamil di bulan Mei. Jadi kalau dia bilang dia ketemu Juni dengan Pak RK, lalu dia bilang dia hamil dengan Pak RK, kan nggak match, itu asumsi dia. Lalu dia berkoar-koar. Yang pasti memang di dalam jawaban kami sudah sampaikan bahwa ada pihak ketiga yang mengaku sebagai ayah biologis yang namanya Revalino Tuesi. Jauh-jauh hari Revalino ini melalui kuasa hukum kan sudah menyampaikan, dan itu salah satu yang menjadi titik poin kami bahwa ini kan ada pihak ketiga yang mengaku, sehingga bagi kami ini gugatannya error in persona, salah orang, LM salah menggugat RK gitu loh. Kenapa? Karena ada orang pihak ketiga yang mengaku kok. Nah, seperti diketahui Besti, sebelumnya Lisa Mariana bahkan bukan hanya memasukkan angka 16 miliar lebih, namun juga ada tentang rumah RK yang di Bandung yang diduga menjadi jaminan apabila RK tidak bisa memenuhi gugatannya jika ia menang. Namun, gak mau kalah, kubu RK pun bahkan tak hanya mengajukan gugatan berkali lipat dari angka Lisa, yaitu 100 miliar, tapi juga menjadikan rumah Lisa menjadi jaminan yang diduga membuat Lisa bingung kenapa ia harus di-branding jahat. Apalagi kubu RK bahkan dalam tuntutannya juga meminta LM untuk meminta maaf selama 7 hari berturut-turut di sosial media kalau nanti mereka yang menang gugatannya. Sementara di sisi lain Belsti, kubu Revalino pun menanggapi gugatan Lisa kepada RK yang kerap disebut halu itu menjadi warning kepada tim kuasa hukum Lisa karena meragukan kejujuran Lisa dan diduga bakal merugikan tim kuasa hukum Lisa nantinya. Apalagi diakui Revalino yang juga merasa mirip dengan wajah anak Lisa. Saya dari awal berkasus dengan Pak RK ini udah banyak gitu, maksudnya belajar tentang hukum gitu ya. Jadi silent treatment aja lah gitu, nggak mau yang gembira press con sana sini, tiba-tiba setelah nihil kan malu, kasihan kan. Jadi kayak lapor santai aja kayak gitu, banyak yang lapor Kak. Setelah gitu tidak benar gitu, kenapa gue harus di-branding jadi orang jahat gitu loh, padahal teman-teman media harusnya tahu gitu kan aku aslinya kayak gimana gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau misalnya buat ngelawan gue memang harus bersekubu, silakan aja gitu kan. Kita kan tinggal di Indonesia, di mana emang negara hukum, kita ikutin aja. Cuman ganggu sih, dan kayak iya pasti receh banget gitu. Gue tuh lagi ngelawan gugatan tuh yang nggak sedikit jumlahnya gitu kan. Mau itu gugatan saya ke Pak RK atau sebaliknya gitu kan. Pertama, kami minta bahwa LM itu dijatakan melakukan perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata. Karena menurut kami unsur-unsurnya terpenuhi. Itu satu. Yang kedua, kami minta LM itu membayar ganti rugi imaterial dan material 105 miliar. 5 miliar kerugian material, 100 miliar kerugian dari imaterial. Kemudian kami minta juga terkait bahwa dia menghapus seluruh unggahan di media sosial terkait pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Baru terakhir kami minta dia minta maaf ke media sosial dan media nasional 7 hari berturut-turut, serta kita letakkan jaminan terhadap rumahnya yang ada di Jalan Reni di Pamulang tersebut. Itulah yang kami sampaikan petitum kami. Artinya tuntutan kami kepada Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung, tinggal nanti hakim majelis akan memeriksa bukti-buktinya apakah petitum itu layak dikabulkan atau tidak. Itu semuanya kami serahkan kepada majelis hakim. Kira-kira teman, kalau seandainya dia minta maaf 7 hari berturut-turut dan menghapus seluruh unggahan tersebut dan mencabut gugatannya, tidak tertutup kemungkinan untuk itu, Mas. Kan kita juga bukannya selalu kan namanya mediasi itu selalu ada sampai sebelum pembacaan putusan kan gitu, selalu itu ada, dan kita terkait dengan itu kita nggak ada masalah gitu loh. Dan dia menyatakan permintaan maaf itu kan luhur juga, kan kita juga harus menghargai. Kalau misalnya LM itu minta maaf secara terbuka di media, mengakui bahwa
ada kesalahan. Bila perlu dia mengatakan bahwa ya mana tahu, kita kan nggak tahu, mana tahu ada yang suruh dia kan, nggak tahu juga kita. Dalam hal ini beliau merasa dirugikan dan saya melihat jawaban yang disampaikan oleh gugatan balik daripada RK ini itu sangat mendasar, masuk akal. Jadi kemungkinan gugatan itu materialnya 5 miliar, imaterialnya 100 miliar. Jadi total 105 miliar ya. Dan sita jaminannya adalah rumah daripada LM itu sendiri. Nggak tahu itu rumah siapa kan, rumah neneknya, rumah ibunya. Yang jelas hati-hati, sekali lagi ya, ini lagi-lagi jangan sampai ada malpraktek sesama rekan sejawat sehingga yang dikorbankan itu adalah klien kamu. Begitu ya. Dan sekali lagi saya harus tegaskan, hati-hati buat pengacara di pihak LM. Karena apa? Saya menduga banyak kebohongan yang tidak diceritakan LM ini kepada kalian. Diri dia sendiri aja berani dia bohongi, termasuk ayah biologis anak itu pun berani dia membohongi dan menutupi. Dan tidak menutup kemungkinan kalian yang berada di samping LM itu nanti, PH-PH-nya itu, penasihat hukumnya sedang dibohongi juga. Ya, kalau kita berbicara sebagai pengacara, bicara pakai data, ada bukti, ada saksi. Begitu. Kami masuk sebagai intervensi. Permohonan Revalino itu salah satunya menetapkan agar gugatan LM itu ditolak. Yang kedua, kalaupun mau DNA, beliau bersedia untuk dilakukan DNA. Tahu dia mantan majalah Dewasa, gue tahu. Ya sekarang kita lihat dari wujudnya aja, lo harusnya sudah kalau laki ya, lu udah tahu dia itu ngapain gitu loh. Ya nggak sih, ya nggak bro? Dan Romina merasa mirip gitu nggak sama si CA-nya? Gue pas terakhir lihat, pas gue kemarin baru megang alat komunikasi, gue lihat kan tuh gue iseng, kulitnya, hidungnya, bibirnya kayak mirip gue gitu. Iya bapaknya. Gitu. Merasa yakin. Kalau bener. Iya, jadi gue merasa yakin gitu. Stop lakuin yang stupid kayak harus biar apa namanya masuk TV gitu loh. Ini bumbu-bumbu kali Neng. Iya bumbu-bumbu ya. Shock sih enggak, biasa aja, gue ketawa-tawa aja. Berarti nggak takut ya akhirnya Iya, walaupun- dia bisa hancurin gue juga bisa hancurin dia sekejap. Gitu aja. Nah, Besti, melihat polemik permasalahan Lisa Mariana yang kini bukan hanya digugat balik kubu RK, ditambah lagi adanya gugatan intervensi Revalino, dan yang teranyar ada pula nih yang melaporkan Lisa tentang bisnis piyamanya. Ternyata sama sekali nggak membuat Lisa gentar, apalagi dalam wawancaranya bersama awak media, Lisa pun membongkar kalau saat awal kasusnya viral diduga ada oknum yang ingin melenyapkan dia. Soalnya nih dengar ya, ini masih diduga. Dulu zaman awal viral ya, aku nggak sebut nama ya. Memang ada beberapa oknum bilang katanya mau suruh mau bayar pembunuh bayaran. Untuk bunuh gue. Gitu loh, untuk ilangin gue. Gitu kan, susah kan gue hilangin badan segini gini. Ada buktinya nggak? Revalino Nggak ada kalau bukti itunya, cuman kan ada lah, pokoknya nggak bisa lah itulah. Lebih protek gak sih sama diri sendiri setelah Oh, ada iya. kayak gitu kan? Apalagi ke anak. Duh Besti, semoga segera terang benderang ya kasusnya dan segala sangkaan juga bisa dibuktikan. Dan yang salah harus bertanggung jawab. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.